Latifah. And we are going to the present first. It's me, Junita Kustianingsih. Okay, move to the presentation. Team, the first one is, this is about team and rim. Team is the given information serving as the point of the message departure according to Halliday and Martinson 2004. So, what is the rim? The rim is the reminder the message in the clause which is team is developed according to Halliday and Martinson 2004. So, the team represent this is what I'm talking about, and the team itself represent this is what I'm saying about it. So, the boundaries between team and rim is shown by plus. Okay, we can say that also that team can be identified uh, identify the element who came first in the clause. So the rest of it called rim. Let's move to the another slide. This is sorry. This is about the example, yeah. The cat is sitting. The team is the cat because this is the point of the sentence. Or we can say that the element who come first in this clause, and this is sitting is the rest of it we call rim. So the cat, team, the sitting is rim. Okay, another example I will say in bahasa ya. Now, kemarin saya pergi ke pasar. Nah, kemarin ini adalah tim karena ini adalah titik awal cerita kita. Nah, ini titik awal ceritanya. Meskipun ini kalimat keterangan waktu, tapi karena ini ditaruh di awal kalimat atau ini yang menerangkan apa yang kita mau bicarakan, so the team is kemarin. Lalu saya pergi ke pasar. Ini adalah rim karena inilah tujuan perjalanan kita. Atau ini adalah informasi yang ingin saya sampaikan. Another example ya. Gempa bumi menghancurkan kota Palu. Nah, gempa bumi menghancurkan kota Palu. Kita bisa lihat gempa bumi di sini adalah fokusnya berita. Jadi ini adalah tim dan menghancurkan kota Palu itu adalah dampak dari gempa bumi tersebut. Jadi gempa bumi itu adalah tim dan rimnya adalah menghancurkan kota Palu. So tim and rim ini have a benefits like build sentences more clear and effective, and understand speaker or writer, and write text more attractive and understanding. So the team and rim adalah tim titik awal kalimat perjalanan kita, tujuannya seperti kayak mau kemana menunjukkan arah, dan rim adalah peta yang adalah tujuan perjalanan kita adalah informasi baru yang kita sampaikan. Jadi tim adalah titik awal perjalanan kita. Lalu rim adalah
apa informasi baru yang ingin kita sampaikan. Tujuannya. Ini titik awal, rim, tujuan. Okay, that's all for my presentation. I hope you are understand what I'm talking about. Thank you for me. And next, move to the Rida Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss this slide about type of team. Tim terbagi menjadi 3 jenis atau 3 kategori. Yang pertama is topical team atau disebut juga ideational team. Yang kedua ada textual team dan yang terakhir ada interpersonal team. Dan semua clause itu biasanya memiliki 1, 2, atau 3 kategori ya. 3 kategori ini. Nah, kalau misalnya di dalam satu clause itu hanya memiliki 1, ideasional saja, katakanlah itu dinamakan simple team. Nah, sedang kalau di dalam sebuah clause itu memiliki beberapa, ada semuanya, maka itu disebut multiple team. Nah, sekarang kita mulai bahas yang pertama, yaitu topical team atau ideational team. Nah, apa itu topical team? Nah, ini adalah sebuah tim yang biasanya mengembangkan topik dari sebuah wacana atau clause yang mau dibicarakan. Nah, topical team ini biasanya, usually but not always, the first nominal group in the clause. Jadi biasanya dimulai dengan nominal group yang difungsikan sebagai subjek. Namun bukan cuma nominal group sebagai subjek, tapi bisa juga nominal group kompleksis. Selain itu, topical group bisa juga berupa adverbial group atau prepositional outplace atau juga invited clause yang berada pada posisi di awal kalimat. Nah, karena berbeda-beda inilah, maka si topical team ini divided into two atau dibagi menjadi 2, yakni marked topical team and unmarked topical team. Nah, apa yang membedakan si unmarked dan si marked topical team ini? Nah, kalau unmarked itu berupa sebuah clause yang biasa dimulai dengan subjek, predikat, dan objek. Sedangkan untuk mark topical team itu jika topikalnya itu bukan dari yang tadi disebutkan, bukan dari subjek dan yang lainnya, maka itu disebut si marked topical team. Nah, kemudian let's move to the other, yakni textual team. Nah, apa yang dimaksud dengan textual team? Nah, si textual team ini berfungsi untuk menyambungkan antar klausa, ditandai dengan conjunction atau konjunktif ejang, seperti and, but, dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan yang menjadi pembeda di antara si conjunction dengan si konjunktif ejang ini, itu kalau conjunction biasanya ada pada awal kalimat. And, but, then itu diletakkan di awal. Sedangkan si konjunktif ejang itu biasanya tempatnya itu bisa di mana saja, tidak harus di awal, seperti bisa di tengah. Sedangkan ada juga di dalam tekstual tim ini, ada juga yang dinamakan dengan continuative. Nah, apa yang dimaksud dengan continuative? Itu a small set of team ya, jadi bisa kayak em, atau misalkan then, well, of course. Nah, jadi a new move in the beginning, inilah yang disebut dengan continuative. Kemudian yang ketiga, tipe tim yang ketiga adalah interpersonal team. Nah, atau interpersonal element. eh Interpersonal element itu to realize the impersonal meaning of the team. Jadi si interpersonal ini terdiri dari interactional interpersonal team ya. Uh, Relies in vocative dan modal ejang. Apa itu vocative? Nah, vocative itu nama atau nickname yang digunakan untuk seseorang. Dianggap sebagai tim jika berada sebelum topical team, finite atau modal ejang. Nah, apa itu modal ejang? Nah, modal ejang itu interpersonal element atau mood yang disimpan atau yang letaknya sebelum topical theme. Nah, di sini di bawah sini ada beberapa contoh yang diambil dari buku Linda Gerard ya, bisa dilihat. Kalau untuk nominal group ini biasa Jack went up the hill. Nah, di sini kenapa disebut nominal group ya, ya karena diawali dengan subjek gitu ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Begitu untuk type of
clause complex. Nah, di sini ada thematic equatives, kemudian ada predicted themes. Nah, eh, bisa dilihat contohnya dari sumber buku Gerald. Di sini dijelaskan bahwa what we wanted to do ini merupakan theme, kemudian was white until next week ini merupakan rim. Oke, that I think enough for me. Thank you. The next slide will be delivered by my partner, that is Ine Adrian Pramesti. Time is yours. Okay, now move to Teh Ine Pramesti. Microphone is yours. Next slide, please. Okay, thank you, Miss Junita. And now in this slide, I will explain about theme in interrogatives. Theme in interrogatives refers to how themes function in questions. Themes and rem are key concepts in functional grammar, with the theme being the starting point of a clause, what the speaker chooses to focus on first, and the rem being the rest of the clause that develops the theme. Theme in interrogative helps analyze how questions are constructed and how they arrange the listener or reader's focus. In both spoken and written communication, identifying theme is question reveals the structure and intention behind the information being requested. This approach is useful in teaching and analyzing language science. It focuses on how speaker structure question to engage listener or readers and direct the conversation. Jadi penjelasan singkatnya, tema dalam kalimat interrogatif itu mengacu pada bagaimana tema berfungsi dalam pertanyaan, tema dan rema, yaitu konsep utama dalam tata bahasa fungsional, di mana tema adalah titik awal sebuah klausa, apa yang dipilih pembicara untuk difokuskan terlebih dahulu, sedangkan rema adalah sisa klausa yang mengembangkan tema. Jadi, tema dalam kalimat interrogatif itu membantu menganalisis bagaimana pertanyaan disusun dan bagaimana pertanyaan tersebut mengarahkan fokus kepada pendengar atau pembaca. Next slide. Jadi di sini ada formula atau rumus dari contoh theme in interrogative. Yang pertama yaitu ada rumus WH question dalam bahasa Indonesianya, yaitu jadi temanya itu adalah kata tanya WH question, dan remanya yaitu bagian kalimat yang menjelaskan atau memberikan informasi baru mengenai tema. Jadi penjelasannya dalam WH question, pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti what, who, where, when, why, and how. Dan bagian temanya yaitu adalah kata tanya atau itu sendiri. Jadi kata tanya menjadi awal kalimat dan menentukan fokus pertanyaan. Sementara itu remanya adalah bagian dari kalimat yang menjelaskan atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Di sini ada contohnya yaitu what is your name. Jadi di sini temanya itu what, remanya itu is your name. Kesimpulannya, jadi pada WH question kata tanya selalu menjadi tema karena menjadi inti pertanyaan. Bagian setelah kata tanya yaitu rema yang berisi konteks atau detail yang ditanyakan. Jadi struktur ini membantu memahami bagaimana informasi dalam kalimat yang tertata atau terorganisir. Lalu yang kedua yaitu ada formula atau rumus yes or not question. Jadi di sini rumusnya, temanya itu adalah kata kerja atau bantu atau auxiliary verb atau modal verb. Dan remanya itu yaitu bagian kalimat yang menjelaskan atau memberikan konteks tambahan terkait tema. Contoh kalimatnya itu seperti are you coming? Jadi temanya itu are, remanya itu you coming.
Jadi pada kesimpulannya, pertanyaan yes or not question ini, kata kerja bantu atau modal selalu menjadi tema karena menjadi pembuka dan inti struktur pertanyaan. Bagian setelahnya adalah rema yang menjelaskan konteks pertanyaan atau detail yang ingin dikonfirmasi. Struktur ini membuat yes or not question atau pertanyaan mudah diidentifikasi dan mudah dipahami. Lalu ada formula atau ada rumus nomor 3 yaitu take question. Take question adalah kalimat tanya yang terdiri dari dua bagian, yaitu main clause atau klausa utama dan juga question take atau penegasan berupa pertanyaan singkat. Take question biasanya digunakan untuk meminta konfirmasi atau memastikan informasi yang telah disebutkan dan pada klausa utama. Contoh kalimatnya itu seperti you are coming, aren't you? Jadi si temanya itu you are coming dan temanya itu aren't you. Jadi pada take question ini temanya adalah klausa utama yang menyampaikan informasi, sedangkan remanya adalah question take yang meminta konfirmasi. Pola ini membantu memastikan atau menguatkan kebenaran pertanyaan dalam percakapan. Lalu, dan yang terakhir yaitu embedded question. Jadi embedded question ini adalah pertanyaan yang terbenam atau disisipkan di dalam sebuah kalimat lain. Pada embedded questions, pertanyaan tidak ditanyakan secara langsung, tetapi menjadi bagian dari klausa utama atau main clause. Rumusnya, tema pada embedded question ini yaitu klausa utama yang memperkenalkan pertanyaan, sedangkan remanya pertanyaan yang terbenam dalam klausa utama. Contoh kalimatnya yaitu can you explain why she left? Jadi temanya itu can you explain, sedangkan remanya itu why she left. Jadi pada embedded questions, tema adalah klausa utama yang memperkenalkan atau mengungkapkan bahwa ada pertanyaan yang disisipkan. Sedangkan remaknya adalah pertanyaan itu sendiri yang memberikan informasi lebih lanjut. Struktur ini memungkinkan kita untuk menyisipkan pertanyaan ke dalam kalimat yang lebih besar tanpa mengubah pola kalimat yang seperti biasa. I think it's enough for me. Selanjutnya pada rekan saya. Terima kasih. Okay, thank you, Kak Irna. Oke, thank you Miss Junita atas kesempatannya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang theme imperative. Theme imperative refers to sentence that use the imperative form, which is intended to issue command, request, or instruction. In the sentence, the subject is often implied, usually you, and not explicit state. As a result, imperative sentences are direct and focus on the action or object that is being requested or command. The theme in imperative sentence typically represent the object or action that is the central focus of the communication, indicating what must be done or given. Dalam konteks imperatif, theme biasanya berupa objek atau aktivitas yang menjadi fokus dari perintah tersebut. Sebagai contoh dalam kalimat example the imperative first stop the car. Theme-nya the car. The object that must be stopped. And mood-nya comment this sentence direct attention to the object that needs to be stopped. And second, give me the pen. Theme-nya the pen. The object that is request, the pen-nya, mood-nya request the speaker ask for the pen to be given to them. Third, open the window.
Temnya the window, the object that should be open. Moodnya comment the action that needs to be taken is to open the window. Pada kalimat imperatif, tem menjadi titik fokus yang harus dilakukan atau diperintahkan oleh pihak yang menerima perintah. Jadi, tem imperatif itu adalah sebuah perintah gitu atau instruksi dalam komunikasi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau diberikan. Okay, next, in exclamative. Term exclamative refers to sentences that express strong feelings or emotional reaction. Exclamatory sentences are used to convey emotion like amazement, surprise, astonishment, or anger towards an event or object. The mood and exclamative sentence primarily focus on emotional expression, and the term typically represent the object or quality of the event that provokes this emotional reaction. Exclamatives begin with words like what or how, which highlight the speaker's admiration or surprise toward a particular object or situation. Jadi di sini kalimat reklamatif biasanya digunakan untuk untuk menentukan atau menunjukkan perasaan seperti kekaguman, kejutan, atau keheranan, atau rasa marah terhadap suatu peristiwa atau objek. Biasanya kalimat ekslamatif diawali dengan kata tanya seperti what atau how yang menunjukkan kekaguman terhadap objek atau situasi tertentu. Example term exclamative first, what a beautiful house. Temnya what a beautiful house. Emphasis on the extraordinary quality of the house. Moodnya exclamation. This sentence express admiration of the beauty of the house. Second, how amazing the place is. Temnya how amazing. Emphasis-nya on the amazing nature of the place. Moodnya exclamation. The speaker is deeply impressed by the place. Third, what an incredible performance. Temnya what incredible performance. Emphasis-nya on the extraordinary performance. Moodnya exclamation. The speaker is expressing an astonishment and the performance quality. Pada kalimat Eklamatif, tem menjadi pusat dari perhatian memicu ekspresi emosional dari penutur. Penutur ingin mengungkapkan betapa luar biasanya, mengejutkannya, atau mengesankannya objek atau peristiwa yang sedang dibicarakan. Dan ini seringkali berfungsi sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Teh Ina Pramesti. Okay, next. Thank you, Tadian. Move to Teh Ina Pramesti. Microphone is yours. Okay, thank you, Teh Junita and Mbak Dian. And now in this slide, I will explain the team components. Team in components refers to how the team operates within different parts or component of a clause and sentence structure. The team is essentially the part of a clause that sets the context or topic for the clause, what the clause is about. There are the breakdown of how team can manifest across different components of sentence, such as a simple team, multiple teams, market teams, clause complex, and team different clause types, such as declaratives, interrogatives, imperatives, and exclamative clause. Jadi tema
dalam komponen ini yaitu mengacu pada bagaimana tema beroperasi dalam berbagai bagian atau komponen dari klausa struktur kalimat. Tema pada dasarnya adalah bagian dari klausa yang menetapkan konteks atau topik untuk klausa tersebut dengan apa yang sudah dibahas dalam klausa itu tersebut. Jadi ada beberapa pembagian bagaimana tema dapat muncul dalam berbagai komponen kalimat, seperti tema sederhana, tema ganda, tema bertanda dan tidak bertanda, tema dalam klausa kompleks, dan juga tema dalam berbagai jenis klausa seperti klausa deklaratif, klausa interrogatif, imperatif, dan juga eksklamatif. Next slide, please. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi, kita ulang dari awal. Slide. And then there are some formula of theme of component. The formula of the theme component in theme REM analyze breakdown how the theme is structured in linguistics. The theme is the starting point of a clause and sets the context for what follows the ring. General formula of theme components: it is a theme, topical theme, interpersonal theme, and textual theme. First one, topical theme, is the subject or main element of the clause. And the second one is interpersonal theme, optional. It is the elements entrenching mood, attitude, or stage, and model and adjuncts on vocatives. And the last one is textual theme, optional. It is a conjunction or linking word like but and however. So, jadi di rumus umum komponen tema pada komponen ini yaitu rumusnya tema sama dengan tema topikal atau tema interpersonal ditambah dengan tema tekstual. Tema topikal sendiri adalah subjek atau elemen utama dalam klausa. Jadi ini adalah apa yang sedang dibicarakan dalam klausa tersebut. Tema ini memberikan fokus utama dari kalimat. Dan yang kedua yaitu tema interpersonal adalah elemen yang menyampaikan sikap, mood, atau posisi pembicara terhadap klausa. Jadi ini berupa tambahan modal, vokatif, atau unsur lain yang mengungkapkan hubungan sosial dalam komunikasi, seperti kata-kata yang menunjukkan keinginan atau penilaian, misalnya seperti mungkin, harap, atau seperti hi, hello, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu tema tekstual. Tema tekstual sendiri yaitu adalah kata penghubung atau kata-kata yang menghubungkan klausa atau kalimat dalam sebuah teks. Jadi ini termasuk kata sambung atau kata penghubung yang memberikan alur atau pengorganisasian dalam komunikasi. Seperti kata-kata tetapi, namun, atau meskipun. Jadi secara keseluruhannya, analisis tema rema membantu untuk memahami bagaimana informasi disusun dan disampaikan dalam sebuah klausa, serta bagaimana klausa tersebut berfungsi dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang tema pada komponen. Kembali lagi kepada Teh Junita selaku moderator. Terima kasih. Okay, thank you, Taina. Let's move to Teh Natasha Salsabila. The microphone is yours. Okay, thank you. Now I want to present the theme and text. The theme in writing follows a repeating pattern at different levels. A dependent clause that precedes the main clause is considered the theme in a sentence. Jadi sebenarnya tema dalam tulisan itu mengikuti pola yang terus mengulang di setiap tingkatan, dan klausa dependen ini sebenarnya yang mendahului klausa utama, dan ini dianggap sebagai tema dalam kalimat. Nah, prinsip ini meluas kepada paragraf, di mana kalimat topik itu berfungsi sebagai tema paragraf dan keesai. Nah, kemudian
si esai ini menjadi paragraf pengantar, menjadi tema untuk seluruh esai. Dan ini ada contoh theme equal ada tema untuk klausa sama dengan topik sentence sebagai theme dari paragraf, dan itu pun sama seperti introduction sebagai theme untuk esai. Dan ini yang maksudnya adalah equal atau comparable, jadi sama dengan atau sebanding. Oke, next slide. Oke, di sini ada theme and information. Maksudnya adalah a text can develop through the interaction between theme or non-information and new information. Information that has already been presented can be revisited as the theme or introduced as new information. Jadi sebenarnya teks itu dapat berkembang melalui interaksi antara tema atau informasi yang sudah diketahui dan informasi baru. Dan informasi yang telah disampaikan atau yang sudah diketahui sebelumnya itu dapat digunakan sebagai tema atau diperkenalkan sebagai informasi baru. Seperti ini. Ada contoh di samping sebelah kanan. I'm getting tired of you. You are getting tired of me. And the last, it's the final act of our little tragedy. Jadi maksudnya yang pertama itu adalah rema, I itu adalah subjek pertama atau theme, and you-nya itu adalah new inform. Kemudian ada pola berulang lagi di ke second, theme-nya berubah menjadi you, theme-nya menjadi you, dan new information-nya yaitu me, dan itu pun menjadi terakhir yaitu digabungkan menjadi it's atau our little tragedy. It's-nya itu theme dan our little tragedy itu new information, dan itu ada kontinuitas atau keberulangan atau konsistenitas gitu ya. Oke, next slide. Nah, dan terakhir, the theme and text development. According to Gerard and Wignell, the concept of theme and text development refers to how a text develops through the use of the theme rhyme structure in each sentence to create a clear logic and flow. The theme and new information, or rhyme, work together to build the cohesion and coherence of the text. So, meaning that each sentence is interconnected and supports one another in developing ideas or argument. Jadi sebenarnya kata Gerard and Wignell ini, konsep tema dan text development itu merujuk kepada bagaimana suatu teks itu berkembang melalui penggunaan struktur dari theme and rhyme ini dalam setiap kalimat. Dan apa dampaknya yaitu untuk membangun alur atau susunan kata logika yang jelas. Jadi tema dan informasi baru ini bisa kita bilang dengan rhyme bekerja bersama menyusun kohesi atau conjunction dan koherensi sebagai teks yang saling memiliki satuan makna yang utuh. Jadi dalam pengembangan teks, ada contoh sederhana seperti the government is responsible for creating laws. Jadi the government itu adalah theme and is responsible for creating laws itu adalah new information. Dan seperti yang contoh sebelumnya, ada pertama, kedua, ketiga itu memiliki cohesion dan memiliki kontinuitas. Jadi pada pengembangan teks ini, alur informasi itu menjadi lebih mudah diikuti, dimengerti, karena setiap kalimat baru itu berkembang dari tema atau informasi baru di kalimat sebelumnya. Dan ini menciptakan kohesi dan koherensi, yaitu bentuk dan makna saling berkesinambungan, membuat argumen dan penjelasan dalam teks menjadi lebih terstruktur dan lebih bermakna. Oke, next slide. Okay, the conclusion is the theme in a clause is the given information that serves as the starting point for the message to be conveyed, while the rhyme is the part that develops or provides further information about the theme. And different types of clauses or interrogative, imperative, and exclamative
The structure of the theme may vary, but it always plays a role guiding the readers or listeners' understanding. So the theme is also closely related to text development and the effective delivery of information in communication. So that's all for me. Okay, thank you, Natasha. The presentation is end. Thank you for all the member, and I hope you can understand what we are talking about, and what we are presenting. And this is the end of our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.